Saya ingin apa namanya membuat sesuatu itu terang benderang begitu supaya kita tidak ngomong-ngomong di belakang. Bang Halo Bang Martin Dis. Simanjuntak, silakan Bang. Bang. Saya ingin tanya sama Abang tentang politisme kemarin Oh yang iya, mantap. Ini diskusi dengan pertanyaan bagus Malkil. ini. Ya, silakan Bang. Iya. Saya ingin tanya Bang, untuk Abang bagaimana Abang bisa mengatakan bahwa Alkitab itu mengajarkan politisme? Saya bukan menghakimi Abang, kita saling mendukung dan menasihati. Baik, mantap, Ya. mantap. Bang, saya mau tanya dulu Bang. Saya mau tanya dulu nih sama Abang. Abang tahu KUHP ya? Tahu Bang? Oke. KUHP itu mengajarkan kejahatan nggak? Ya, dia mengajarkan untuk tidak melanggar, begitu. Nah, makanya gini Bang. Apa bedanya mengajarkan kejahatan dengan mengajarkan supaya agar orang berbuat kejahatan? Bedanya apa? Contoh nih, contoh. Ini ada KUHP. KUHP itu mengajarkan kejahatan, mengajarkan tentang kejahatan. Apa itu kejahatan? Contoh, pencurian. Contoh, apalagi perampasan dengan pencurian dengan kekerasan, pencurian di malam hari, pencurian secara ini dan lain sebagainya. Kemudian penggelapan, kemudian apa korupsi dan lain sebagainya. Nah, makanya buku tersebut mengajarkan kejahatan-kejahatan. Ini yang dimaksud kejahatan, ini yang dimaksud ini begitu kan? Nah, makanya saya tanya dulu sama Anda. Bedanya mengajarkan kejahatan dengan mengajarkan supaya orang berbuat kejahatan apa? Beda Bang. Kalau mengajarkan supaya berbuat kejahatan kan supaya kita berbuat jahat. Kalau mengajarkan kejahatan kan beda. Begitu. Iya, betul. Baik, sekarang kita ke pernyataan itu tadi, Bang, ya. Gini, Bang. Sebenarnya video itu kalau dilihat secara utuh, orang itu sudah tahu maksud saya. Saya kan mengatakan bahwa Alkitab itu mengajarkan politeisme. Karena apa? Karena Alkitab itu menjelaskan tentang adanya banyaknya makhluk-makhluk spiritual, makhluk-makhluk di luar dunia kita. Contohnya misalnya, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang gila di Garaza, orang gila itu kan dimasuki roh jahat yang jumlahnya itu banyak, lusinan, namanya legion, betul? Ya, legion. Legion. Tujuh, Bang. Itu kan 7 jumlahnya roja. banyak, betul? Iya. Betul, lebih dari satu. Oke. Pertanyaan saya kepada Abang percaya nggak itu? Bahwa jumlah roh jahat yang merasuki orang gila itu banyak jumlahnya? Percaya Bang, karena roh itu kan tak terbatas gitu. Betul. Kemudian di dalam kitab Raja-Raja, ketika seseorang datang ingin mengepung atau mengeroyok Elisa, tahu? Tahu? Halo? Jaringan Abang kurang bagus ya? Jaringan Abang kurang bagus ya, putus-putus. Oh ya, baik. Sebentar saya bacakan. Sekarang sudah bisa mendengar? Sudah Bang, sudah. Oke, sebentar. Saya bukakan lagi satu ayat ya. Saya bukakan lagi satu ayat. Bentar ya. Saya akan bukakan lagi. Bentar. Pindah dulu. Oke, saya pindah dulu Bang. Udah, suara saya jelas Bang? Ya, suara saya tadi sebenarnya jelas, suara Abang yang kurang ini tadi. Baik. Saya akan bukakan di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-17. Coba tampilkan dulu. Abang punya Alkitab di situ? Punya Bang, punya. Pakai tablet boleh ya Bang ya? Boleh saja. Alkitab sekarang sudah zamannya digital, Bang. 2 Raja-Raja berapa Bang? 2 Raja-Raja pasal yang ke 2 Raja-Raja pasal yang ke-17.
6 ayat yang ke-17. 17. 2 Raja-Raja 6 pasal yang ayat ke-6. yang ke-17. Oke Bang, saya buka ya. Oke. Tapi sebelum yang ke-17 kayaknya kita baca dulu dari yang 16 coba. 2 Raja-Raja pasal 6. Saya baca ya Bang, yang saya tunjukkan ya. Oke, silakan. Ayat 16 dan 17 Bang ya. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Amin. Oke. Abang tahu nggak itu sedang berbicara apa? Itu tentang jangan takut, ya, tentang supaya Elisa Bukan ini. Bang, itu berbicara tentang adanya makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Adanya makhluk-makhluk yang tidak terlihat, yang ada di sekeliling kita, tetapi orang-orang itu tidak melihat kalau itu tidak disingkapkan oleh Tuhan. Saya bacakan saja, saya bacakan ya, biar enak kita. Perhatikan ya, saya bacakan dari sini. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukannya kepada dia, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita berbuat? Perbuat, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Jadi ini berbicara tentang adanya makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Nah, itu di dalam bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya itu disebut sebagai Elohim. Jadi para malaikat-malaikat, para makhluk-makhluk, nampaknya dia macet-macet teman-teman. Bentar bang. Oke, sudah bang, sudah. Oke, saya teruskan. Jadi ya, bang, para malaikat-malaikat, makhluk-makhluk ini tadi yang berkereta berapi ini tadi, dan juga bahkan iblis-iblis roh-roh di udara, itu di dalam bahasa Ibraninya itu disebut sebagai Elohim. Dan di dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai Theos. Theos itu disebut. Begitu Bang. Jadi makanya Bang, Alkitab itu, bang, ya. Bagaimana? Makanya kalau Alkitab yang saya pelajari itu Bang, Elohim dan Theos. Iya, Elohim coba Abang saya selesaikan bukan dulu. menggurui. Elohim dan Theos itu berbicara tentang Allah. Kalau Elohim dan Theos yang abang maksudkan tadi itu E-nya E kecil. Itu mungkin benar, tetapi bukan berarti menunjuk kepada itu, Bang. Sekalipun Allah dalam sifatnya itu adalah roh. Begitu. Jangan ke situ dulu Bang. Nanti kalau kita nggak ngomongin Allah yang tertentu Bang. Gini loh. Di dalam bahasa Ibrani, kan kita bahas Elohim, di dalam bahasa Ibrani dan juga di dalam bahasa Yunani itu nggak ada huruf kecil, Bang. Ya betul, tidak ada huruf kecil. Tapi ya betul Bang. Ada huruf kecil, itu adanya di terjemahan, Bang. Jadi semua makhluk-makhluk itu disebut sebagai Theos, begitu, Bang. Ya. Nah makanya poli itu artinya banyak. Theos itu artinya, Theos itu sebenarnya merujuk kepada makhluk-makhluk penghuni luar dunia kita, Bang. Betul. Begitu, Bang. Di luar apa? Astral lah dibilang, astral, spiritual gitu ya, Bang ya? Iya, makhluk-makhluk spiritual. Makanya Alkitab itu saya bilang mengajarkan itu, Bang. Sebenarnya kalimat lengkapnya itu sebenarnya mengajarkan tentang politeos.
politeis begitu. Adanya Ya. banyak teos-teos begitu. Begitu, Bang. Makanya Sedikit, di Bang. dalam Alkitab itu Tuhan Aku akan sudah paham. menghukum para, bukan, Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada para teos begitu, para Allah di Mesir begitu. Ya, Maka itu Allah. Kalau terjemahannya A kecil. Betul. ya, di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani nggak ada A kecil A besar, Bang. Itu di dalam terjemahan supaya Betul, apa? betul. Supaya para pembaca ngerti yang dimaksud Allah kecil-kecil ini adalah Allah-Allah yang lain, begitu loh. Para dewa-dewa Ya, yang ilah-ilah lain, yang lain. begitu. Iya, Ya, ilah-ilah yang begitu, lain kan Bang. begitu kan. Iya. Itulah yang saya Aku mau tanya, maksud. Bang. Itulah yang saya maksud Politeisme, ya. Alkitab mengajarkan politeis. Maksudnya mengajarkan tentang politeis begitu loh. Ya, Begitu. saya setuju, Bang. Saya setuju dengan Abang. Setuju. Saya setuju. Saya bukan memaki Abang. Dan yang kedua, Bang, kenapa Abang bilang Yesus itu lebih rendah daripada Bapa? Wah, itu bahaya, Bang. Bukan saya yang ngomong itu, Bang. Saya kan sebagai saudara. Itu kemarin Abang, saya ada rekamannya, saya lihat rekamannya Abang dengan Malikil ya. Bro Malikil. Ya, sebenarnya itu Diskusi. orang bertanya kepada saya begitu. Nah, kalau kita membaca Alkitab, Bang, jelas sekali dikatakan iya yang untuk sementara waktu. Ya. Bahkan dia itu lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ada nggak ayat seperti itu? Ya, ya. Gini, Bang. Konteksnya gini begini. Kan kalau begini, Bang, saya mau tanya dan sampaikan ke Abang bahwa sebenarnya saya bukan membawa Tritunggal ini ya, bukan. Pada hakikatnya Allah Bapa dengan Yesus adalah setara begitu. Setara. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Saya bukan mengkoreksi dan saya belajar dari sekolah minggu itu, Bang. Ya, gini saja lah, Bang. Kalau soal yang seperti itu, Bang, itu sebenarnya ujian sekolah teologi, Bang. Yang paling penting bagi kita itu adalah supaya apa? Supaya kita melakukan firman Tuhan, Bang. Karena nanti kalau ujian masuk surga pasti nggak ditanya itu, Bang. Kalau misalnya dia, misalnya Bang, dia kerjanya korupsi. Nampaknya dia delay. Oke lah, Bang. Mungkin Abang bagusin sinyal Abang dulu ya. Saya turunkan dulu, Bang, ya. Sinyal Abang agak susah itu, Bang. Makanya saya ngomong, dia ikutan ngomong juga. Jadi agak-agak berat. Ya, silakan yang lain.